Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Sukma Adini, NIM B2190646 dari kelas Ekonometrika Pengantar O. Ya, dengan dosen pembimbing Bapak Mahameru. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, kita tuh ingin tahu ada pengaruh nggak sih misalnya variabel bebas kita terhadap variabel terikat kita. Nah, untuk menguji ini, kita memerlukan syarat-syarat. Syarat-syarat dalam pengujian analisis regresi linier sederhana yang pertama, yaitu item-item yang kita miliki harus valid dan reliable. Kemudian, normal dan linier. Jadi, dua syarat itu wajib harus terpenuhi jika kalian ingin uji regresi linier sederhana. Dan untuk mengambil dasar pengambilan keputusan, di sini kita pilih cara yang paling mudah. Sebenarnya ada banyak cara, tapi kita pilih yang paling mudah ini saja, yaitu dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, di sini, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jika signifikan lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kita langsung masuk aja ke dalam SPSS-nya. Untuk menyajikan data SPSS, yang pertama kita klik pada tampilan data, lalu ubah file menjadi Excel, kemudian pilih file yang sudah kita buat, lalu klik Open. Nah, nanti akan ada tampilan data sebagai berikut ini. Lalu kita masuk ke variabel view. Di sini desimalnya kita ubah menjadi 2 semua. Lalu kembali ke data view. Selanjutnya kita klik Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu dependent dan independent. Untuk variabel dependent, kita masukkan TB, dan independent kita masukkan BB, UM, UC, dan US. Lalu klik statistik, klik di capitalize diagnosis, lalu continue. Setelah itu klik plot. Nah, di sini akan muncul data X dan Y. Pada variabel Y, kita isi dengan spreadsheet, dan pada variabel X, kita isi dengan ZPRED. Lalu, continue. Setelah itu, kita save. Klik yang unstandardized, lalu continue, dan klik OK. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Lalu kita kembali ke data view. Nah, lalu akan muncul data res1. Setelah muncul data res1, kita blok semua kolom res1. Lalu kembali ke Analyze, pilih yang non-parametric test, pilih yang regency dialog, lalu pilih yang satu sampel KS. Nah, lalu pindahkan yang unstandardized residual ke test variable list.
lalu klik OK. Nah, nanti akan ada data seperti berikut ini. Oke, nah data ini yang akan kita baca bahwa variabel bebas kita itu memiliki pengaruh enggak sih terhadap variabel terikat kita. Lalu pasti ada pertanyaan kan, ini bagaimana sih cara baca datanya? Nah, setelah muncul data seperti ini, kalian ke arah ANOVA table atau table ANOVA. Kalian perhatikan bagian pojok kanan ada F dan signifikansi. Nah, jadi kita nilai signifikansi, jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh pada variabel Y. Jika lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh pada variabel Y. Jadi, kalian lihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,00. Nah, otomatis variabel X itu memiliki pengaruh terhadap variabel Y karena di situ nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Dengan begini, kita tinggal menuliskan kesimpulan akhirnya saja. Kalian bisa menulis kesimpulannya seperti berikut. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F itu sebesar 17,813 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00, artinya kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel religiusitas, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel religiusitas atau variabel X terhadap variabel agresivitas atau variabel Y. Setelah itu, kita tahu ada pengaruh terhadap variabel X terhadap variabel Y itu sendiri. Setelah kita tahu ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kemudian muncul pertanyaan, berapa kuat sih pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Itu bisa dipresentasikan enggak gitu? Jawabannya bisa. Misalnya sekian persen pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya. Nah, untuk data ini kita kembali ke hasil yang ada di sini. Kemudian kalian roll ke arah model summary. Nah, di model summary ini kita bisa tahu seberapa kuat sih nilai pengaruh variabel X terhadap nilai variabel Y. Di sini R-nya yaitu sebesar 0,860, sedangkan R-square-nya adalah 0,740. Nah, kalau misal pakai contoh variabel kita, jadi di sini kita bisa tahu bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh terhadap variabel agresivitas, yaitu sebesar 7,40%. Nah, dapat 7,40% itu dari mana sih? Kalian bisa lihat pada data R-square. R-square di sini adalah 0,740. Nah, ini kalian rubah saja jadi persen. Jadi 0,740 kita ubah menjadi dalam bentuk persen, yaitu menjadi 7,40%. Kalau sudah tahu seperti ini, kita buat kesimpulannya dari tabel di atas atau dari tabel model summary. Uji regresi linear sederhana di atas dapat menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan yaitu R-nya itu lebih besar 0,860 dari output tersebut diperoleh koefisiensi determinan atau R-square-nya sebesar 0,740 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas ataupun religiusitas terhadap variabel terikat ataupun agresivitas
adalah sebesar 0,860. Nah, dengan begini, kita bisa tahu bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu sebesar 7,40%. Jadi, kita di sini kita tidak hanya tahu sebatas hubungannya saja, tetapi ada nilai pengaruh di situ yang bisa kita dapatkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.